Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Widya Ferawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Bapak Ahmad Ahyar sebagai guru kelas 4 di SD Negeri 05 Tonang Raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Pak. Nah, Bapak, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Pak ya. Baiklah, Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di kelas Bapak. Ya. Sekarang sebelumnya saya akan melaksanakan proses supervisi kelas, dan yang tujuannya diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas Bapak, Pak. Iya, Bu. Nah, mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Yaitu agar nanti sebagai persiapan awal bagi Bapak untuk melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita, Pak. Begitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Ya. Nah, sebelum pelaksanaan pra-observasi ini, Pak, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bersediakah Bapak menjawab pertanyaan saya? Bersedia sekali, Bu. Baik, Pak. Pada percakapan pra-observasi kita kali ini, yang pertama saya ingin menanyakan apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sajikan nantinya di kelas Bapak tersebut? Sebagai tujuan pembelajaran yang akan saya sajikan nanti, Bu, yang pertama tujuannya adalah peserta didik dapat menghitung hasil perkalian dua bilangan melalui pengelompokan benda-benda dengan jumlah yang sama melalui penjumlahan berulang. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung cepat hasil perkalian cara panjang tanpa menyimpan dan cara pendek dengan menyimpan. Ya, dua itu aja, Bu. Ada dua berarti ya, ya, Pak ada ya? Dua. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana tentang area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan di saat supervisi kelas kita nanti? Sebagai area pengembangan dari pembelajaran ini, Bu ya, ada dua area pengembangan. Yang pertama tentang pengetahuan, yang kedua tentang keterampilan. Ya. Ada dua ya, Pak? Ya, ada dua. Pengetahuan dan keterampilan gitu ya, Pak? Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Yang pertama dari strategi pembelajarannya, yang kedua dari model pembelajarannya, dan yang ketiga tentang metode pembelajarannya, Pak. Ya. Kalau rancangan pembelajaran di sini, Bu ya, di sini saya akan merancang atau membuat strategi yang berdiferensiasi begitu ya. Kemudian di situ nanti akan kita buat beberapa LKPD yang akan dikerjakan oleh anak dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan pengetahuan dan minat anak-anak tersebut. Ya. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana pula dengan media pembelajarannya, Pak, yang akan Bapak gunakan nanti? Tentu ya, Bu, kalau kita mengadakan pembelajaran tentu harus punya media begitu kan. Di sini saya nanti akan membuat media atau menggunakan media yang pertama tentu laptop dan proyektor semuanya kan, Bu. Kemudian ada nanti berupa gambar ya yang akan menunjukkan tentang perkalian dan pembagian secara. Nah, Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan kegiatan pelaksanaan tersebut? Mungkin hari apa, pukul berapa, begitu, Pak? Kalau rencana, Bu ya. Rencana insya Allah tanggal 23 Oktober ini yaitu hari Rabu. Dan itu sekitar jam ke-4 lah, Bu ya. Jam ke-4. Iya, baik, Pak. Nanti hari Rabu besok tanggal 23 Oktober 2024 tepatnya, Pak. Ya. Saya akan datang ke kelas Bapak ya, Pak. Boleh, Bu. Saya boleh. akan melaksanakan supervisi kelas. Ya. Saya akan melihat dan mengamati serta mencatat hal apa yang telah terjadi di kelas Bapak. Ya. Nah, setelah itu kita nanti akan mengadakan lagi percakapan yang namanya pasca observasi di saat saya pendampingan individu 5 didampingi pula oleh pengajar praktik saya ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah,
baik. Kira-kira Pak, apa kesimpulan yang bisa Bapak utarakan sekarang ini? Sebagai kesimpulan dari praobservasi ini Bu, begitu ya. Di sini saya merasa lebih bersemangat sekali dalam melakukan praobservasi ini. Kenapa? Karena dari sini saya bisa lebih memotivasi diri saya sendiri untuk melakukan pembelajaran nanti di tanggal 28 dengan akan menampilkan pembelajaran yang sudah kita praobservasi sekarang ini. Iya, nanti siap menampilkan Ya begitu. Rancangan yang sudah dibuat lebih mantap. Ya, Pak, ya? Begitu Bu. Oke. Mungkin Bapak, demikianlah percakapan praobservasi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Insyaallah Bu ya. Diberikan Tuhan kesehatan. Amin. Amin. Demikian saja Pak, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sehat semuanya ya. Baiklah, sebelum kita belajar pagi ini kita membaca doa dulu untuk berkahnya pembelajaran kita. Silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa ke depan. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Sebelum belajar kita bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul.
bisa dan kita ikut dalam melanjutkan pelajaran selanjutnya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar ya, kita ambil dulu absennya semuanya. Hadir semuanya? Hadir, Pak. Alhamdulillah, kita semua pagi ini hadir. Sebelum kita masuk ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagu nasional, lagu itu lagu Garuda Pancasila. Silakan anak bapak semuanya berdiri. Silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, hidupkan ya. Pancasila, aku nak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir bangun sentosa, pribadi bangsaku. Silakan anak bapak duduk kembali. Nah, tujuannya kita menyanyikan lagu ini, lagu Garuda Pancasila itu atau lagu kebangsaan itu, semoga semangat nasionalisme kita tertanam ya, tertanam dalam jiwa kita masing-masing tentang semangat nasionalisme, bahwa semangat nasionalisme itu perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Itu semangat kebangsaan yang sama dengan semangat kebangsaan. Itu gunanya atau pentingnya kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita ya. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kita ya, itu tentang pembelajaran hari ini, yaitu matematika, itu tentang bilangan caca. Bahwa pada sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan caca, yaitu bilangan yang dimulai dari 0 dan sampai pada bilangan yang tidak terhingga ya. Pada pagi ini kita akan pelajari itu tentang perkalian bilangan caca. Maksudnya perkalian bilangan caca itu yang harus kalian ketahui bahwa tujuan mempelajari perkalian Pancasila ini, perkalian pembelajaran perkalian ini adalah tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik dapat menghitung hasil perkalian dua bilangan melalui pengelompokan benda-benda dengan jumlah yang sama melalui penjumlahan berulang. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghitung cepat hasil perkalian cara panjang tanpa menyimpan dan cara pendek dengan cara menyimpan. Kemudian yang harus kita yang kalian ketahui tentang bilangan ya. Di situ yang pertama apa yang kita ketahui tentang bilangan. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan. Ini sebelumnya kita sudah pelajari ya. Sudah kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Selanjutnya untuk memasuki pembelajaran perkalian bilangan ini, kamu semua akan menonton sebuah video ya, materi pembelajaran, yaitu tentang materi perkalian ya. Materi perkalian bilangan. Silakan disimak videonya ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Semua Pada memperhatikan video ke kita depan kali tentang ini, video pembelajaran kita akan belajar materinya. bab 1 dengan materi perkalian bilangan caca sampai 100 untuk kelas 4 SD. Yang pertama, perkalian bilangan caca tanpa menyimpan. Perhatikan ilustrasi yang pertama. Ibu Dwi
memesan 12 kotak donat. Masing-masing kotak berisi 4 donat. Berapakah banyak seluruh donat yang dipesan Ibu Dwi? Mari kita tentukan kalimat matematika dari pertanyaan tersebut. Kalimat matematikanya adalah ada 12 kotak di mana masing-masing berisi 4 kotak. Maka kita kali dengan 4 sama dengan titik. Untuk menghitung banyak seluruh donat yang dipesan Ibu Dwi dapat dilakukan perkalian dengan cara panjang dan cara bersusun. Mari kita pelajari satu demi satu. Perkalian cara panjang. 12 dikali 4 sama dengan titik. Bilangan 12 kita uraikan menjadi 10 ditambah 2. Sehingga kita tulis kembali menjadi 10 ditambah 2 dikali 4. Selanjutnya kita kalikan satu demi satu. 10 dikali 4, kemudian 2 dikali 4. Selanjutnya operasi penjumlahannya kita tulis. Berikutnya kita hitung hasilnya. 10 dikali 4 adalah 40. Ditambah 2 dikali 4 hasilnya 8. Sehingga hasil akhirnya adalah 48. Sedangkan cara susunnya sebagai berikut. 12 dikali 4. Kita hitung satu demi satu. 2 dikali 4 hasilnya 8. Berikutnya 1 dikali 4 hasilnya 4. Jadi banyak seluruh donat yang dipesan Ibu Dwi ada 48 buah. Yang kedua, perkalian bilangan cacah dengan menyimpang. Perhatikan ilustrasi yang kedua. Budi membuat 14 kelompok kelereng. Setiap kelompok terdiri 5 butir kelereng. Berapa banyak seluruh kelereng Budi? Kita tunjukkan kalimat matematikanya terlebih dahulu. Kalimat matematikanya adalah 14 dikali 5 sama dengan titik. Selanjutnya kita kerjakan dengan cara panjang. 14 dikali 5 sama dengan bilangan 14 kita uraikan menjadi 10 ditambah 4. Sehingga kita tulis kembali menjadi 10 ditambah 4 dikali 5. Selanjutnya kita kalikan satu demi satu. 10 dikali 4. Kemudian 4 dikali 5. Kita tuliskan operasi penjumlahannya. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 10 dikali 5 hasilnya 50. Tambah 4 dikali 5 hasilnya 20. Sehingga hasil akhirnya adalah 70. Berikut cara susunnya. 14 dikali 5. Kita kalikan satu demi satu. 4 dikali 5 hasilnya 20. Karena 20 terdiri dari 2 angka, maka angka yang belakang yaitu 0 kita tuliskan, sedangkan angka yang depan yaitu 2 kita simpan. Selanjutnya 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Jangan lupa 5 kita tambahkan dengan angka 2 yang kita simpan tadi, sehingga hasilnya adalah 7. Jadi banyak seluruh kelereng Budi ada 70 butir. Ilustrasi yang ketiga. Stok pensil di koperasi sekolah ada 12 box. Setiap box berisi 8 pensil. Berapa banyaknya pensil keseluruhan? Maka kita tentukan kalimat matematikanya terlebih dahulu. Kalimat matematikanya adalah 12 dikali 8 sama dengan titik. Selanjutnya kita hitung dengan cara panjang. 12 dikali 8
bilangan 12 kita uraikan menjadi 10 ditambah 2, sehingga kita tulis kembali menjadi 10 ditambah 2 dikali 8. Selanjutnya kita kalikan 1 demi 1. 10 dikali 8, kemudian 2 dikali 8. Jangan lupa kita tulis operasi penjumlahan. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 10 dikali 8 adalah 80, ditambah 2 dikali 8 adalah 16. Maka hasil akhirnya adalah 96. Sedangkan cara susunnya 12 dikali 8. Kita kalikan 1 demi 1. 2 dikali 8 hasilnya 16. 16 terdiri dari 2 angka. Angka yang belakang yaitu 6 kita tuliskan. Sedangkan angka yang depan yaitu 1 kita simpan. Selanjutnya 1 dikali 8 hasilnya 8. Jangan lupa kita jumlahkan dengan angka yang kita simpan yaitu 1, maka hasilnya adalah 9. Jadi banyak pensil keseluruhan ada 96 buah. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai perkalian bilangan caca sampai 100. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah. Bagaimana dengan videonya? Ada dipahami? Bahwa tadi itu adalah tentang materi video perkalian bilangan apa? Nah, bilangan cacah dengan dua cara ya, dengan teknik cara panjang dengan kemudian dan teknik pendek ya, dengan cara pendek. Dan untuk jelasnya kita perhatikan ya, bahwa dalam perkalian dengan cara panjang, contohnya tadi ada 12 kali 8 ya, bukan 12 kali 8, yaitu 12 kali 4. 12 kali 4. Di video tadi sudah kamu saksikan bahwa dalam penyelesaian perkalian dengan cara panjang, bahwa yang 12 ini harus kita Uraikan. iya bagus, kita uraikan dulu. 12 kalau kita uraikan menjadi 10 tambah 2 bagus. Kemudian Tambah kali dengan 4. Ya seperti itu, ya kan? Nah, kemudian baru kita kalikan 10 kali 4 tambah 2 kali 4 ya. Nah seperti ini. Baru kita kalikan 10 kali 4 berapa? 40 tambah 2 kali 4 8. Kita jumlahkan 40 tambah 8 berapa? 48. Ini adalah perkalian bilangan cacah dengan cara bersusun panjang. Nah, ada satu lagi caranya dengan seperti ini ya. 12 kali 4. Ini dinamakan dengan cara bagus, bersusun pendek. Kita kalikan dari bawah ke dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah ya. 4 kali 2 berapa? 8. Kemudian 4 kali 1 4. Hasilnya sama? Nah, kalau perkaliannya betul ya, kalau perkaliannya betul, otomatis hasilnya akan benar ya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam materi juga itu tadi ada perkalian dengan teknik menyimpan ya, menyimpan. Bagaimana yang menyimpan sudah kita kamu perhatikan tadi, bahwa yang menyimpan itu contohnya apabila dia seperti ini ya. Nah, kita coba dengan 15 kali 4 ya. Ini kita coba dengan teknik menyimpan tadi ya. Kita kalikan sama cara mengkalikannya dari mana? Dari bawah ke dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jangan lagi di sini ya. Tapi dari bawah ke atas. 4 kali 5 berapa? 20. Bagus. Kalau dia tekniknya menyimpan, maka hasilnya tidak kita tuliskan semuanya, harus kita simpan sebagian ya. Contohnya 20. 20 itu terdiri dari puluhan dan satuan, maka harus kita tuliskan yang satuannya saja dulu. Berapa satuannya 20? 0. Yang duanya boleh kita simpan di sini, atau boleh kita simpan di sini, terserah kita untuk mana. Ke kantong juga boleh ya, yang duanya. Kemudian harus
setelah itu kita kalikan. 4 kali 1 berapa? 4 tambah 2. Tambah 2 berapa? 4 tambah 2 berapa? 6. Maka hasilnya 60. Ini adalah perkalian dengan teknik menyimpan ya. Maka dalam perkalian itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara panjang, kemudian ada dengan cara pendek ya, dengan pendek, dan caranya bisa dengan cara menyimpan. Itu perkalian bilangan cacat. Maka yang diharapkan dari kamu setelah mempelajari perkalian ini, kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa mengerti ya bagaimana cara melakukan perkalian dengan cara panjang dan bagaimana cara melakukan perkalian dengan cara pendek. Ada mengerti semuanya? Sudah paham? Hah? Paham? Nah, selanjutnya kalau sudah paham tentang caranya, bagaimana cara panjang tadi dengan cara pendek, kamu akan Bapak bentuk dari menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok, silakan kamu bentuk kelompoknya 3. Silakan bergerak kelompok 3 kelompok. Masing-masing satu kelompok itu 4 orang. Ya, bergeraklah. Kelompoknya. Angkat mejanya, jangan digeser. Angkat. Bagus. Ini Mas, di sini. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. 4 orang satu kelompok. Sudah. Ada yang lebih enggak? Enggak ada kan? Pas satu orang satu kelompok itu 4 orang. Nah, di dalam kelompok ini kamu akan diberikan tugas ya. Akan diberikan tugas yang harus kamu selesaikan per kelompok. Ya. Jadi tugasnya 1 per kelompok. Ya. Di dalam tugasnya ini, coba kamu perhatikan dulu sebelum kamu mengerjakan, harus kamu perhatikan ya. Ada di situ nama anggota kelompok ya. Setiap kelompok itu kamu harus tulis nama anggota kelompok kamu. Iya, tambah 1 lagi nanti. Ya, walaupun 3 di situ kamu tambah 1 lagi. Ya, tulis. Siapa yang di kelompok ini, siapa yang menulis? Siapa yang menulisnya? Nah, kamu. Nah, kamu yang menulis di kelompok ini siapa? Kamu. Tulis anggota kelompoknya dulu. Ya, pakai pena. Nah, kamu siapa yang menulis di sini? Kamu yang menulis. Nah, tulis anggota kelompok masing-masing. Nah, setelah itu, perhatikan sebelum dikerjakan, ya. Setelah itu ada 5 buah soal di sini, ya. Kamu lengkapi setiap soal dan kamu jawab sampai dengan nomor 5. Yang soal nomor 1 di sini melengkapi perkalian bersusun, itu bersusun pendek. Ya, seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian yang kedua juga nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 itu adalah tentang perkalian juga, yaitu yang menyelibatkan tentang soal-soal perkalian. Ya, silakan tulis dulu nama anggota kelompoknya masing-masing. Satu orang aja yang menulis. Satu orang aja yang menulis. Siapa yang menulis? Kamu. Tuliskan namanya. Kan tahu nama temannya. Gak usah digeser-geser. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya bagaimana menyelesaikan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kamu mau mana? Bisa? Bisa? Nah, bisa. Nah, secara bersusun pendek juga itu. Tapi itu dengan cara apa? Umpan ya. Nah, ya, lanjutkan itu. Ada kendala? Enggak. Ini kalikan dengan ini, kan? Ini kalikan dengan ini. Iya, ini kalikan dulu berapa? 2. Ini kalikan ini dengan berapa nih? Nah, teruskan. Oh, sip. 2. Tambah ini. Ini kalikan dengan ini.
Berapa tadi? Berapa 2? Sudah. Kenapa 0 lagi? Itu sudah selesai. Apa lagi? Nah, baru ini ke sini lagi. Ini ke sini lagi. Dan ini ke sini ke atas. Satu. Ya. Nah, buat garis belakang. Itu. Nomor berapa itu? Berempat. Selesaikan perkalian berikut dengan cara bersusun. Nah, susun. Bukan. Nah, sekarang coba. Sekarang siapa yang mau menyelesaikan soal nomor 1? Kelompok 1 dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1, silakan siapa perwakilan kelompoknya yang mau cepat. Yang mau ke depan. Soal nomor 1. Silakan cari dengan cara bersusun 32. Apa dulu itu nah? Apa dulu? Yang lain perhatikan, temannya di depan perhatikan. Ya, 32 dikali 3. Ya, cari dengan cara bersusun pendek. Terus ya. Ya. Nah, bagaimana? Selesai kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 bagaimana? Betul? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Nah, selanjutnya nomor 2 yang A. Ya, nomor 2 yang A kita coba kelompok 2. Siapa yang utusan kelompoknya ke depan? Yang 21 dikali 4. 21 kali 4. Hah? Bisa. Bagus. Berapa hasilnya Dewi? Ya, 84. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Betul? Betul? Ya, bagus. Betul. Nah, kelompok 3 lagi. Giliran kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau utusan kelompoknya ke depan? Yang ini. 24 kali 2 siapa? Kelompok 3 ya. Coba Amel, kamu ke depan. 24 berapa tadi? 24 kali 2 ya. Bagus. Nah, bagaimana kelompok yang lain dengan hasil kelompok 3? Betul? Nah, bagus. Tepuk tangan untuk semua kelompok bawah. Kamu semua bisa menyelesaikan perkalian dengan cara bersusun pendek. Nah, sekarang dengan cara bersusun panjang. Dengan cara bersusun panjang, siapa yang bisa ke depan? Kelompok 1. Raski lagi? Ya, boleh. Itu tadi dengan cara bersusun pendek ya. Sekarang dengan cara bersusun panjang. Yang 24 kali 2. 24 kali 2 tadi. Ya, 24 kali 2 ini. Coba dari cara bersusun panjang. Bagus. Perhatikan. Kali. Buka kurung lagi. Ya. Nah, bagus. Ya, bagus. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Yang diselesaikan oleh kelompok 1. Betul atau tidak cara bersusun panjangnya? Betul atau tidak? Perhatikan. Hah? Betul? Betul? Ya, betul. Tapi dengan cara disingkatnya ya. Nah, kelompok 2.
Dengan cara bersusun panjang yang 21 kali 4. Coba yang lain. Selain kamu siapa lagi? Ah, boleh. Si Raski dulu. Siapa? Suragil. Suragil. Ragil. Coba Ragil. 21 dikali 4 ya. 21 kali 4. Cari cara bersusun panjang. Terus bagaimana? Betul atau salah? Coba perhatikan kelompok yang lain. Salah atau betul? Yang buat Suragil. Salah atau betul? Caranya? Salah caranya salah. Nah, salah caranya. Siapa yang bisa membetulkannya dari kelompok lain? Hah? Dari kelompok lain. Kelompok 3. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3 saja dulu. Rizky. Bisa? Yang lain, nah, kelompok 1 lah, cepat. Selesaikan itu. Ikut. 21 kali 4. Satu kali 4 dengan cara bersusun panjang yang bagus, yang jelas buat. Ya. Bagus, buat kata kali. Kata kali dapat di situ. Baru 4. Sekarang kita kalikan dulu. 20 kali 4 tambah 1 kali 4. Bagus. Kalau kalikan itu 20 kali 4 berapa? 10 kali 4. Bagus. Tambah 1 kali 4. Bagus. Nah, itu yang cara yang betulnya seperti ini ya. Jangan dulu 20 kali 1 Ragil ya. Jangan dulu 20 kali 1, tapi harus 20 dulu dikali dengan 4. Nah, seperti ini baru 1 kali 4. Maka kita kalikan contohnya seperti ini. 20 kali 4 80 tambah 1 kali 4 4. Baru kita jumlahkan hasilnya 84. Nah, bagus ya, semua hasil kerjanya bagus semuanya. Sudah bisa dipahami atau sudah bisa mengerti? Ya? Sudah mengerti? Tentang soal yang diberikan kamu ada paham? Ada? Nah, sekarang ada yang tidak kamu pahami di situ. Tentang cara bersusun panjang yang atau dengan yang bersusun pendek. Mana yang belum kamu pahami? Bersusun panjang ya? Bersusun panjang sudah bisa semuanya? Sudah bisa semuanya? Hah? Belum tadi, Sirani kan tadi belum dia. Belum bisa dia tadi menyelesaikan cara bersusun panjang. Nah, coba perhatikan sekarang kembali dengan cara bersusun panjang. Ya, dalam bersusun panjang, contohnya yang kita selesaikan sebentar ini 21 kali 4. Nah, ini dengan cara bersusun panjang harus kita selesaikan ya. Dengan cara bersusun panjang terlebih dahulu ini harus kita uraikan yang angka 21. 21 kalau kita uraikan dia akan menjadi 20 tambah 1 ya. Kemudian ini kita buat dalam kurung, kemudian dikali dengan 4 ya. Baru satu-satu ini ke sini dulu ya, kita kalikan baru ini ke sini. Nah, caranya seperti itu ya, atau supaya lebih jelasnya yang satunya ini dari bawah kita buat ya. Nah, ini ke sini. Maka 20 kali 4 ya, 20 kali 4 tambah baru 1 kali 4. Perhatikan semua ke depan. Nah, baru kita kalikan satu-satu. Yang di dalam kurung mulai dari angka yang sebelah kiri dulu ya. 20 kali 4 berapa? 80. Berapa? Bagus, 80. Tambah
Ini berapa? 1 kali 4. Berapa? 4. 4. Bagus. Baru kita jumlahkan 80 tambah 4. Berapa? 84. Maka hasil penjumlahan perkaliannya yang cara bersusun panjang adalah 84. Nah, selanjutnya ya, kalau bersusun pendek kan sudah mungkin sudah mengerti semuanya ya. Sudah mengerti semuanya kalau dengan cara bersusun pendek. Kan sudah cara perkalian dengan cara dua cara, dengan cara bersusun panjang dan dengan cara bersusun pendek. Nah, sekarang lembaran apanya kita kumpul ya ke depan. Kita kumpul. Nah, dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan tadi, bahwa kamu sudah menyelesaikan dengan bagus semuanya, ya, sudah selesai, sudah bagus, sudah bisa, baik dengan cara bersusun panjang atau dengan cara bersusun pendek, ya. Kalau bersusun panjang caranya seperti itu, harus kita uraikan dulu, baru kita kalikan. Kalau dengan cara bersusun pendek tidak perlu kita uraikan, ya, tidak perlu kita uraikan, kita langsung saja mengkalikan dari atas atau dari bawah dulu. Hah? Bagus, dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah nanti dia menjumlah ya. Kalau dari bawah ke atas baru dikatakan dengan mengkali. Ya, selanjutnya kita simpulkan pelajaran kita ya, bahwa perkalian itu adalah ada nih penghitungan dengan menggunakan angka-angka ya. Bisa juga perkalian itu bisa kita libatkan dengan cara penjumlahan berulang ya. Penjumlahan itu bisa perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Contohnya 2 kali 3 itu bisa dengan 3 kali 2 kali kita 3-nya dijumlah-jumlahkan. Contohnya 2 kali 3 atau 2 kali 3-nya dijumlahkan, bisa saja dengan 3 tambah 3 ya. Itu sama dengan perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, selanjutnya kamu akan diberikan soal ya yang harus kamu selesaikan. Mereka satu-satu dapat nanti satu-satu itu. Selesaikan dengan cepat. 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 Ya, hasilnya saja cepat. Atau kamu silang juga boleh. Ya, kamu silang atau kamu lingkari boleh. Ya. Atau kamu di sini kan ada yang boleh kamu lingkari sini. Mana jawaban ini tadi kamu lingkari sini juga boleh. Nah, ya. Selesai. Nah, kita kumpul lagi. Sudah selesai. Apanya? Soalnya kita kumpulkan. Yuk, coba ke sini. Kumpulkan lagi. Nah. Sudah selesai ya. Nah, semuanya sudah dikumpulkan semuanya kan? Sudah. Nah, sekarang kita duduk lagi seperti biasa kembali. Ya, seperti yang tadi, seperti dulu yang tadi. Cepat. Jangan diangkat. Angkat. Ya dulu, Rasid dulu.
semuanya? Nah, kita sudah tadi melakukan pembelajaran yaitu tentang pergalian dan pergalian secara bersusun panjang dan bersusun ya bagus, bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, semuanya sudah memahami atau sudah bisa mengerti tentang bagaimana cara pergalian bersusun panjang dan bersusun pendek. Dan selanjutnya untuk pelajaran selanjutnya nanti itu kita lanjutkan lagi minggu-minggu besok atau hari-hari depan, kita lanjutkan dengan pembagian lagi ya, pembagian. Bahwa pergalian itu sangat erat hubungannya lagi nanti dengan pembagian. Kalau dapat pergalian pasti hafal dia pembagian itu. Ya. Semangat? Semangat. Ya, semangat? Semangat. Nah, ya untuk hari ini ya pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian semua silakan Rasti pimpin temannya berdoa, kita berdoa. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Sesudah belajar kita bacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan secara bergiliran bersama kita boleh pulang. Ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Widya Ferawati, calon guru penggerak dari SD Negeri 05 Tonang Raya, Kabupaten Pasaman. Saya masih ditemani oleh Bapak Ahmad Ahyar SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Tarles Dastion SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tarles. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ahmad Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak-bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ahmad Ahyar Ya. dari berjalannya observasi kelas yang Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses yang sudah Bapak lakukan. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak Ya. terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Setelah kita melaksanakan observasi kelas pada minggu-minggu kemarin, Bu, yang jelas perasaan saya sekarang senang, ya. Iya. Senang karena setelah diobservasi tentu menimbulkan banyak manfaat yang telah didapat saya capai setelah Ibu melakukan observasi pada kelas saya. Gitu. Ya, baik. Berarti Bapak sudah Ya, merasa senang, sudah ya, Pak? merasa senang. Alhamdulillah, Ya. Pak. Nah, Bapak, bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang dilakukan oleh Bapak di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung? Masalah tentang area pengembangan yang dilakukan kemarin pas observasi, ada dua pengembangan area pengembangannya, Bu, ya. Yang pertama kemarin ada pengetahuan, dan kemudian yang kedua ada keterampilan. Gimana langkah-langkah pembelajarannya di situ pada waktu itu akan menerapkan metode berdiferensiasi, kemudian PSE yang didukung dengan media-media seperti laptop,
kemudian video-video pembelajarannya, LKPD para siswa, dan juga anak pada waktu itu dikelompokkan dalam berbagai kelompok sesuai dengan apa yang minat yang mereka minati, Bu. Baik, ya berarti memang terjadi dua Iya, pengembangan dua kemarin ya, Pak. pengembangan ya. Keterampilan, pengetahuan dan Iya, keterampilan gitu ya, Pak. iya. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, Pak, menurut Bapak sejauh mana pengembangan yang sudah Bapak laksanakan? Sudahkah berhasil atau belum? Kalau pengembangan yang dilaksanakan pada waktu itu, Bu, tentu kalau masalahnya dalam tahap belajar, tentu belum sesempurna apa yang kita inginkan. Anak belum mampu atau belum bisa semaksimal mungkin menguasai pembelajaran yang dilakukan karena masih ada 1 atau 2 orang anak yang belum fokus karena belum menguasai pembelajaran atau mungkin juga karena ada masalah-masalah penting yang harus seorang guru bisa memanfaatkan itu untuk pengembangan ke depannya. Seperti umpamanya dilakukan pendekatan secara individual atau menjadikannya kelompok yang sesuai dengan minat belajarnya, Bu, begitu. Ya. Baiklah Bapak, menurut Bapak apa tadi kekurangannya atau hambatannya saat melakukan proses pembelajaran tadi? Anak itu kalau dilihat dari segi pembelajarannya, anak itu sering diam, Bu, ya. Ya diam. Umpamanya kalau ditanya dia cuma bisa mengangguk atau dia tidak bisa menjelaskan apa yang diminta begitu. Nah kira-kira Bapak, apa penyebabnya anak Bapak itu kurang aktif? Ya, kurang aktif begitu. Ya, Pak. Apa penyebabnya? Kalau masalah penyebab tentu harus kita dalami secara personal, Bu, ya. Harus kita tengok bagaimana mungkin keseharian atau bagaimana dengan yang dilakukan dalam kehidupan pribadinya, mungkin ada masalah atau mungkin juga dia kurang di rumahnya kurang minat atau kurang bisa ada perhatian dari orang tua sehingga dia kurang bisa memahami atau meminati pelajaran yang diterimanya gitu. Iya. Baik, Pak. Berarti Bapak nantinya untuk pelajaran selanjutnya akan mengelompokkan tadi ya, Pak? Ya, akan mengelompokkan, ya. Siswa Bapak sesuai dengan minat ya. Gaya belajarnya ya, begitu. Pak, ya. Berarti nanti Bapak akan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang visual. Ya, ada yang visual, ya, dan kinestetik, Bu, ya. Serta auditor ya. Baiklah, Bapak nanti akan membuat kelompok yang 3 kelompok itu ya, Pak, sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, ada yang visual, kinestetik dan auditor tersebut. Ya. Nah, semoga apa yang Bapak rencanakan nanti akan dapat terrealisasi dan dapat dilaksanakan dengan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya, Pak, dibandingkan dengan yang sudah dilaksanakan kemarin. Mudah-mudahan. Nah, saya tunggu ya, Pak, cerita Bapak setelah nanti pelaksanaannya kembali, Pak, ya. Nah, apakah nanti bisa terrealisasi atau belum terrealisasi? Nah, kira-kira Bapak, kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bapak katakan tadi, Pak? Kalau rencana, insyaallah, Bu, ya, dalam minggu ini akan sesegera mungkin akan saya laksanakan itu supaya bisa kita lihat apakah betul memang dia berhasil atau bagaimana untuk selanjutnya. Iya, saya jadi penasaran nih, Pak, ya. Jadi penasaran ya. Iya, kita jadi penasaran. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Ahyar. Untuk selanjutnya kita mungkin Bapak akan melaksanakan nanti di kelas Bapak perubahan itu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengajar praktik Bapak Charles yang sudah datang di sekolah kami di SD Negeri 05 Tanah Raya ini ya kan Bapak Ahmad ya. Nah, akhirnya langkah observasi ini Pak sudah selesai dilaksanakan mulai dari pra-observasi, observasi, dan hari ini pasca observasi. Terima kasih banyak dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.